Oke, merhaba Arkadaslar. Kalau gitu, ada lagi yang mau bertanya nggak sebelumnya? Mungkin dari kawan-kawan yang lain. Kalau nggak ada, sebenarnya aku mau nyampaikan kita ini apa ya? Ada pengumuman sedikit lah. Kita ini mau ngadain seminar. Insya Allah seminarnya itu tentang how to get YTB scholarship gitu. Ya, bersama Kasaras, Insya Allah diadakan pada tanggal 10 November, 10 Januari, ya, 10 Januari ini. Nah, ya, Insya Allah kalau kalian yang mau berniat ikut bisa langsung daftar di website kami, yaitu di belajar titik di bahasa turki.online, ya. Di sini ada info kuliah, ya. Nah, di sini ada webinar. Nah, dari sini ya kalian bisa daftar. Nih. Jadi webinarnya itu tentang how to get Turkiye Buslari atau YTB scholarship in Turkey gitu. Nah, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Januari 2021. Ya. Apa aja sih yang didapat nanti adalah sertifikat yang bermanfaat, pembicara dari YTB, award dari YTB, relasi, seminar dan lain-lain gitu. Ya. Oke, mungkin itu sedikit pengumuman dari kita. Itu yang pertama. Dan mungkin yang kedua, kelas intensif bagi kalian yang mau ikut bergabung ke kelas intensif. Kelas intensif juga akan dibuka. Pendaftarannya mungkin mulai hari ini atau mulai dari besok. Gitu. Ya. Apa aja sih Kak keunggulan kelas intensif dibanding kelas yang biasa, yang gratis yang sekarang kalian pakai gitu ya. Kelebihannya adalah di sini ada jadi kelebihannya itu adalah yang pertama itu mendapatkan modul ya. Modulnya itu modul yang kita rancang sendiri gitu untuk kalian para pemula yang ingin belajar bahasa Turki menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Terus lebih fokus karena pesertanya dibatasin ya. Walaupun kalau yang gratis ini kan pesertanya siapapun dan kapanpun itu boleh bergabung gitu. Jadi nggak ada batasnya. Terus materi dari dasar yang dirancang khusus buat pemula, ya, tadi yang udah aku sampaikan. Terus penyampaian materi dari awal dan runtut serta full materi A1 ya. Full materi A1, tidak ada yang kita lewat di buku A1 yang Tomer dari Istanbul. Nah, sedangkan kelas gratis ini kan hanya materi-materi umum gitu karena yang kita ajarkan karena kita hanya ada 8 kali pertemuan. Terus ada juga praktek langsung dengan orang Turki. Terus durasi belajar yang lebih panjang yaitu 2 kali dalam seminggu ya. Dengan waktu lama 2 jam setiap pertemuannya ya. Gitu. Terus kelas yang intensif juga bisa mengikuti kelas gratis yang ini, tapi nanti orang-orang yang intensif itu nggak bisa mengikuti kelas gratis ya. Itu. Dan kita ada untuk biayanya itu 150 untuk 7 pendaftar pertama. Selama 2 bulan, yaitu 16 kali pertemuan. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke materi kita hari ini. Ya.
Kemarin aku udah ngasih PR ke kalian, yaitu PR-nya ini satu sama yang satunya lagi ntar. Nah, kira-kira ini apa? Ada yang mau membantu aku jawab? Bu kitab me. Bu kitab me. Kitab me. Ya, bu kitab me. Kenapa? Ya, bu kitab me. Kenapa? Karena di sini huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A ya. Ingat, huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A ya, menjadi bu kitab me. Oke. Apakah ini buku ya? Kitab artinya buku. Tolong dicatat dan dihafalkan ya. Buku. Tahta. Buk tahta me. Benar ya. Bu tahta me. Bu tahta me. Kenapa? Karena huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A. Menjadi E di sini tambahannya ya. Terus yang ini, tahta apa artinya tahta? Papan ya, atau kayu atau papan gitu. Boleh. Terus shu kalem mi. Shu kalem mi gitu kan. Artinya apakah ini? Apakah itu P? Nah. Ya. Terus shu penjere mi ya. Ingat, kenapa? Karena huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E di sini. Ya, huruf E maka penambahannya adalah huruf I. Menjadi mi. Shu penjere mi. Terus burase Istanbul mu. Ya, burase Istanbul mu. Oke. Ya, karena huruf vokal yang terakhir adalah huruf U. Terus Istanbul kalabalek me. Kalabalek apa? Artinya kalabalek? Ramai ya. Kalabalek itu ramai atau crowded gitu kan bahasa Inggrisnya. Terus onlar, orange, mi. Oke. Bu uzum nu. Ya. Bu uzun nu gitu kan. Apakah ini anggur? Ya, uzun itu artinya anggur. Ya. Bu okul mu. Ya. Oke, Bu okulmu apakah ini sekolah? Terus Bu Defter mi. Ya. Terus Bu Canta kırmızı me. Oke ya. Canta apa? Canta? Tas kırmızı. Merah ya. Canta itu tas, kırmızı itu merah. Jadi yang ditanya ini apa? Cantanya apa warnanya? Ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini Bu Canta kırmızı mı? Berarti yang ditanya adalah warnanya. Apakah tas ini berwarna merah gitu kan? Yang ditanya adalah warnanya karena yang seperti aku udah jelasin kemarin, penambahan imbuhan memimumu ini ditambahkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Seperti di sini menjadi Bu Canta kırmızı mı? Berarti yang ditanya adalah merahnya gitu. Sınıf büyük mü? Ya. Apakah kelas ini besar gitu kan? Buyuk. Buyuk itu adalah besar. F küçük nu. F küçük nu. Nah, apakah F itu rumah ya? Rumah. Küçük adalah
kecil. Apakah rumah ini kecil? Gitu. Oh, Silgi mi. Oke, oh Silgi mi. Terus nomor 15, Yeni kitab mi. Oke, sampai sini kawan-kawan ada yang mau bertanya enggak? Ya, kalau misalkan kalian nggak paham, boleh bertanya ya, jangan malu-malu. Oke ya, Silgi artinya apa, Bang? Hapus. Kitab artinya buku, ya udah kalian tahu. Yeni adalah baru. Yeni. Gitu. Oke ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan sini. Shu canta. Shu canta me. Ya. Sabar. Oke ya. Shu canta me. Terus Evet jawabannya Shu canta ya, canta. Higher. Shu canta deil. Ya. Terus ini O F bla 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 bla. Mi. Oke ya, udah pada paham semua ya. Kalau F berarti menjadi mi. Karena huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E. Terus jawabannya Evet. O E F. Ya, Evet. O F. Terus jawaban yang kalau higher jawabannya berarti higher. O F deil. Gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ditambahin misalkan higher O F deil, okul misalkan ngejelasin kalau itu bukan rumah tapi itu adalah sekolah misalkan seperti itu boleh. Gitu. Nah, terus di sini shu so for mu. Oke. Evet shu shofor. Oke, higher shofor deil. Ya. Terus hemsire mi. Oh, hemsire mi ya. Menjadi evet o hemshire. Ya. Hemshire apa Kak? Hemshire artinya perawat. Ya. Higher o hemshire deil. Oke. Oh, hemshire deil. Dia bukan perawat. Jadi tolong diapalin nih. Kosakata itu sangat penting. Nomor 5, shu verde mi. Kak, verde apa Kak? Verde ada yang tahu? Apa? Gorden.
Gorden. Ya, yang untuk nutupin jendela itu. Ya, itu Verde namanya. Diapalin ya. Evet, şu, Verde. Verde. Ya, itu adalah gorden. Terus, hayır, şu, Verde, Değil. değil. Ya. Terus untuk O, futbolcu. Mu. Benar ya. O, futbolcu mu. Evet. O, Futbolcu. futbol. Futbolcu ada yang tahu artinya? Sepak bola. Pemain sepak bola ya. Futbolcu. Nah, nih aku kasih apa namanya tips. Kalau misalkan ada apa ju atau ji juju atau ci cucu ya di akhir itu adalah biasanya adalah kayak yang melakukan gitu ya. Kayak apa tuh orangnya gitu. Kayak misalkan futbolju ya, dari kata football ditambahkan ju menjadi pemain sepak bola gitu. Dari kata football. Mungkin kata lain adalah goes, misalkan goes look to, misalkan ya. Kayak misalkan goes look to, maaf ini, goes look to ya. Goes look to ini apa maksudnya? Dia adalah penjual kaca mata ya, dari kata goes look adalah kacamata ya. Kalau misalnya kita dari awalin lagi dari kata goes ya, goes itu artinya mata, ditambahkan look menjadi kacamata, tambahkan cu itu menjadi penjual kacamata gitu ya, seperti itu. Terus di sini berarti menjadi hire o football ju deal ya. Dia bukan pemain sepak bola. Oke, nomor 7. Buku tuh mu. Apakah ini botol ya? Atau bukan botol, apa? Kotak. Kutu itu kotak. Ya, kalau botol itu adalah shishe. Ya. Evet. Bu kutu. Evet, bu kutu. Hayır, bu kutu. Deil. Ya. Jadi kalian bedakan itu. Kalau ada tambahan deil berarti dia bukan ya artinya. Terus orase ma'aza me. Orase ma'aza me ya. Orase artinya di sana ya. Di sana apakah maza apa maza? Kopi. Apa ada yang tahu? Toko ya. Maza tuh toko. Bilang ya. Maza itu adalah toko. Evet orase apa jawabannya? Maza ya. Evet orase maza. Iya, di sana adalah toko. Hire orase Ma'aza deil. maza. Berarti tiap ada hair itu ada deil ya? Nah, Kak, setiap gini Kak, sesuai dengan pertanyaannya. Kalau misalkan pertanyaannya di sini, apakah di situ toko?
Ini kan imbuhan pertanyaan me itu adalah imbuhan pertanyaan yang jawabannya cuma ada dua kemungkinan. Iya atau tidak, ya kan? Nah, kalau tidak berarti kan dia adalah kebalikannya atau lawan katanya dari pertanyaan. Misalkan di sini orase mazame, ya di sana toko, gitu kan? Ya di sana toko. Evet orase maza. Hire orase maza deal. Kenapa? Karena ini adalah kebalikannya. Iya, bukan di sana, bukan toko gitu. Oke. Oke, jadi aku jelasin. Dalam bahasa Turki itu ada fiil, isim, sifat, dan zamir. Ya, ingat ada 4 komponen. Apa aja? Isim, ya. Isim apakah? Ada yang tahu? Kata benda. Kata benda. Terus sifat, ada yang tahu sifat? Kata sifat. Kata Sifat luar. sifat. Ya. Terus ada lagi zamir. Ada yang tahu zamir? Kata ganti. Kata ganti. Terus yang terakhir adalah ada fiil. Apa Kata kerja. Kata kerja. Kerja. Nah, untuk isim, sifat, dan zamir, untuk menjadikan kata tersebut negatif, itu ditambahkan dengan kata-kata deil. Untuk menjadikan kata tersebut negatif. Ya. Contohnya, misalkan di sini ada telepon, misalkan ya, ada telepon. Nah, kalau misalkan aku pingin ini bukan telepon, yaitu menjadikan ini adalah negatif, yaitu bukan gitu kan. Nah, itu tinggal ditambahkan deil gitu. Kayak menjadi telepon deil. Nah, ini untuk isim, sifat, dan zamir. Itu menggunakan deil untuk menjadikan dia negatif. Tapi untuk fiil, untuk menjadikan dia negatif itu menggunakan tambahan ma atau me. Ya, ma atau me. Ini Kak gimana Kak? Nanti akan kita pelajari di Simdiki Zaman. Insya Allah pada pertemuan minggu depan kalau nggak salah. Simdiki Zaman. Gitu. Bisa dimengerti nggak sampai sini? Untuk contoh aja ya. Untuk ini contoh sedikit aja. Contohnya adalah misalkan Uyu mak misalkannya. Uyu yorum misalkan. Aku tidur. Ya. Aku tidur. Nah, kalau misalkan aku nggak tidur, ini kan aku tidur ya, positif katanya. Kalau misalkan negatif, aku tidak tidur menjadi uyu me yorum. Ya. Uyu me yorum. Ya. Di sini ada tambahan kata me-nya di sini menjadikan dia negatif gitu. Nah, sedangkan untuk isim, sifat, dan zamir itu menggunakan kata deil untuk dia menjadikan katanya tersebut negatif. Bisa dimengerti sampai sini, Kak? Bisa. Oke. Ya. Jadi kan seperti di sini pertanyaannya, apakah ini kotak? Ya kan? Iya, ini adalah kotak. Nah, itu kan sama-sama positif ya, dari pertanyaan sama jawabannya sama-sama positif. Maka di sini nggak ada deilnya. Tapi kalau misalkan higher, bukan, ya tidak, ini bukan kotak. Nah, berarti di sini kita tambahkan deil untuk menjadikan kata kotak ini sebenarnya bukan kotak gitu, menjadi kotak ini bukan kotak gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Ada lagi yang mau bertanya?
Hire. Oke ya. Syurase market Me. mie ya. Syurase market mie. Apakah di sana market? Nah, market ini juga sama, market adalah toko ya. Sama, market juga toko juga. Tapi bedanya, Kak, apakah bedanya market sama maza? Biasanya beda dari apa yang dijual gitu. Gitu. Kalau market itu kayak udah kayak toko-toko kayak Indomaret, Alfamaret atau Hypermart gitu, yang kayak gitu. Tapi kalau maza itu lebih ke yang dijual itu kayak apa ya? Ya pokoknya barangnya beda gitu yang dijual. Oke. Jawabannya berarti Evet Syurase market. Syurase market. Kalau hire gimana? Hire. Market day. Syurase market Deil. Kenapa pakai Deil? Karena ini bukan ya atau tidak ya, ini bukan market atau ini tidak market betul. Pokoknya menjadikan dia ini negatif. Oke. Oh, sarkejeme ya. Apakah dia sarkeja apa? Nyanyi. Nyanyi. Ya, sarkeje tolong dihafalkan ya, dicatat dan dihafalkan. Evet. Oh, sarkeje. Hire. Oh, Sarkeje Deil. sarkeje Deil gitu ya. Oke, ini nomor 1 apa? Ada yang tahu? Bu Sandalimi. Bu Sandelimi. Bu sandal ye. Mi. Nah, ini mesti ya. Jadi kan jawabannya ya, ini adalah sendal. Berarti pertanyaannya apakah ini sendal? Sendal lagi. Sandalnya itu maaf bukan sendal tapi kursi. Sorry, maaf. Ya. Ya, apakah ini kursi? Ya. Ya, ini adalah kursi. Sandal ye itu kursi ya, bukan sendal. Hire, Kopek Deil, Bukedi. Jawabannya apa? Kopek Deil, Bukedi Mi. Bu Kopek Mi. Ada yang tahu? Bu Kopek Mi. Bu. Kopek Deil. Kopek Kopek mie. Oh, Bu Kopek Mi. Kopek Mi. Nah, kenapa? Kenapa di sini ada kata Bukedi? Ada yang tahu nggak? Sebelum aku jelasin. Bukan anjing tapi kucing. Karena bukan. Nah, Penjelasan. penjelasan dari ini, penjelasan dari yang sebenarnya. Kayak misalkan di sini yang ditanya, apakah ini anjing? Ya kan? Apakah ini anjing? Bukan, ini bukan anjing. Ini adalah kucing gitu. Ya. Ya kan? Jadi kalau misalkan yang ini, yang hire ini sebenarnya bisa ditambahin penjelasannya apa sih barang ini sebenarnya gitu. Apa sih sebenarnya yang ditanya jawaban yang benarnya. Kan kalau hire kan artinya bukan ya atau tidak gitu. Nah, ini dikasih penjelasannya. Oh, ternyata ini bukan anjing tapi kucing. Seperti itu. Oke. Oke, nomor 3. Suzlukmu. Sozlukmu. Ya, sozlukmu evet. Sozluk. Sozluk apa? Artinya apa? Kamus ya.
Sozluk artinya kamus. Tolong dicatat dan dihafalin. Sozluk itu artinya kamus. Hire. Oh, gozluk deil. Syapka. Berarti gimana pertanyaannya? Oh, goslookmu. Oh, Dulu. gozlukmu, ya kan? Apakah itu kacamata? Ya kan? Gozluk apa artinya kacamata? Ya kan? Apakah itu kacamata? Bukan. Itu bukan kacamata. Oh, gozluk deil. Syapka. Syapka apa artinya? Topi. Topi. Ya. Itu bukan kacamata tapi topi gitu. Oke, nomor 5. Oh, Evet. Oh, basketball ju. Mu. Oh, Oh, basketball kumu. basketball ju mu. Ya. Bajumu. Ya kan? Apakah dia seorang pembasket gitu kan? Ya, pemain apa? Bola ranjang gitu. Ya kan? Tahu ya? Evet, ya, dia adalah seorang pembasket. Hire, oh Ali Dail, oh Ahmed. Nah, coba ini gimana? Oh, Oh, alimi. Oh, Alimi. Oh, Alimi. Ya kan? Oh, Alimi. Apakah dia Ali? Hire, oh Ali Dail, oh Ahmed. Ya kan? Bukan, dia bukan Ali, tapi dia Ahmed. Oke, lanjut yuk nomor 7. Evet. Oh, Haneme. Oh, Oh, hanamami. Hanama. Me. Oh, Oh, F. Haneme. Me. me. Ya. Oh, Haneme, ya kan? Apakah dia ibu rumah tangga? Evet. Oh, Haneme. Ya, dia seorang ibu rumah tangga. Ya. Ini tadi ada yang nanya, Kak, berarti ini yang ditanyakan hanemnya apa F-nya? Sebetulnya Haneme itu adalah satu kesatuan kata yang artinya ibu rumah tangga gitu. Ya. Jadi ini bukan berarti rumah, hanem permaisuri, bukan gitu. Tapi ini udah menjadi satu kesatuan menjadi ibu rumah tangga gitu. Ya. Gitu. Ya, kalau kita pisah secara bahasa kan F artinya rumah, hanem artinya kayak permaisuri gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah bergabung menjadi hanem itu menjadi arti yang berbeda lagi. Gitu, menjadi ibu rumah tangga. Berarti setiap ada hanama ada if-nya. Nggak mesti. Kalau misalkan ada misalkan hanem doang, itu kan artinya permaisuri. Nah, jadi kayak misalkan permaisuri kan apa gimana ya? Aku ngejelasinnya. Kalau misalkan ada F hanem itu udah pasti gitu Kak, artinya ibu rumah tangga. Kalau ada kata F hanem, karena itu udah satu kesatuan. Tapi kalau misalkan dipisah gitu, dalam suatu kata cuma ada F-nya doang, nggak ada hanemnya, itu berarti artinya rumah. Atau sebaliknya, hanya ada hanemnya doang, ya, dalam satu kalimat nggak ada kata F-nya, itu artinya permaisuri. Tapi kalau misalkan udah bergabung gitu, misalkan udah menjadi F haneme, ini udah menjadi satu kesatuan, menjadi ibu rumah tangga, gitu Kak. Seperti yang aku contohin tadi di awal, ya, kayak bus dolabe. Nah, ini pun kata bus dolabe ini udah menjadi kata satu kesatuan, yaitu menjadi kulkas artinya. Kalau misalkan kita pisah, bus itu artinya es gitu kan. Nah, sedangkan dolap itu artinya lemari. Lemari es. Nah,
Kalau misalkan kalau misalkan dipisah gitu kan, kayak misalnya dalam satu kalimat itu cuma ada kata bus doang, itu berarti artinya es. Atau sebaliknya, kalau dalam suatu kalimat cuma ada kata dolap doang, nggak ada kata busnya, itu berarti lemari. Tapi kalau misalkan bus dolabe, itu udah pasti artinya kulkas atau lemari es. Gitu. Oke, Oke, bisa dipahami sampai sini? insya Allah. Ya. Oke, nomor 8. Higher, Burası İstanbul değil. Burası İstanbul. Burası İstanbul. İstanbul mu ya. Burası İstanbul mu? Apakah di sini Istanbul? Hayır, burası İstanbul değil. Burası Ankara, ya kan? Apakah di sini Istanbul? Bukan, di sini bukan Istanbul. Di sini Ankara. Oke. Nomor 9. Evet, Şurası market. Ya, pertanyaannya gimana? Burası market mi? Şurası market mi. Mi. Ya kan? Nomor 10. Onlar çocuk Onlar mu? cucuk. Onlar Cucuk. Çocuk. Cucuk mu? Çocuk ya kayak. Nah, Cocok. Çocuk ya. Nah, kalau misalkan C kayak gini, ini dibaca ada buntutnya gitu ya, ada ekornya. Itu adalah dibaca seperti C pada umumnya dalam bahasa Indonesia, C biasa. Tapi kalau misalkan yang nggak ada buntutnya, itu dibaca menjadi J, seperti Cocok gitu. J-nya huruf di Indonesia gitu. Oke. Cocok mu. Menjadi cojuk, ya kan? Cocok. Cojuk. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Yu. Hayır. Oke, nggak ada ya. Kalau yang lain ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Dewam ya. Dewam Ediorus. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya bulun madurumo atau biasa juga disebut dengan kalmadurumu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar yonel medurumu. Terus yang ketiga ujaklashma durumu. Ya. Kak, apa sih Kak itu? Bulun madurumu atau kalmadurumu ini adalah imbuhan di, ya. Atau lokatif case. Maksudnya gimana? Imbuhan yang menjadikannya tersebut adalah imbuhan kata tempat gitu. Ya. Menjadi imbuhan di. Terus kalau yonelme itu imbuhan ke. Kalau ujaklashma imbuhan dari. Oke. Kalau bingung langsung aja kita ke pembahasannya aja. Jadi bulun madurumu ya. Seperti yang tadi aku jelasin, bulun madu. Bentar. Seperti yang aku jelasin, bulun madurumu itu adalah imbuhan di. Dengan kata lain, suatu kata jika ditambahkan bulun madurumu, maka kata tersebut memiliki imbuhan di. Contohnya, di sini ada kata nerede, ya kan?
Dari kata nerede itu artinya di mana, ya kan? Senefta. Di sini ada kata senefta. Bentar ini kita ya. Contohnya adalah kata senef. Senef ada yang tahu artinya kelas ya. Senef itu adalah kelas. Nah, kalau misalkan senef doang itu artinya cuma kelas doang. Tapi kalau misalkan kita udah tambahkan bulun madu rumah ini atau imbuhan di, itu menjadi senefta yang artinya udah berubah dari kelas menjadi di kelas. Seperti itu. Ya. Dari kelas menjadi di kelas. Terus contoh lain, di sini ada kata masa, ya. Masa apa artinya? Masa artinya adalah meja. Ya. Masa artinya adalah meja. Nah, kalau misalkan kita tambahkan bulu madu rumu, itu menjadi di meja. Seperti itu ya. Oke. Penjelasan tentang bulu madu rumu ini bisa dimengerti nggak? Atau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke rumus? Pardon Abi. Ya, Sebelum silakan. itu yang senefta kok jadinya tak bukan da. Oke, itu masuk ke rumus ya. Untuk penjelasannya nanti. Ya. Tapi untuk pengertian bulun madu rumu di sini, apakah sudah mengerti, Kak? Evet Abi. Evet. Oke ya. Untuk ini kenapa menjadi ta itu termasuk di rumus nanti. Ya. Tapi untuk penjelasannya, bulun madu rumu adalah imbuhan di gitu. Nah, Kak, terus kita masuk ke rumus. Ya. Jadi rumusnya gimana, Kak? Rumusnya adalah apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah A, E, O, U, maka dia ditambahkan da. Tapi sedangkan apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah E, I, O, atau U, maka ditambahkan D. Nih, ya. Jadi dalam bulun madu rumu ini ada dua faktor yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama adalah ini, yaitu huruf vokal yang paling terakhir. Huruf vokal yang paling terakhir. Ya, apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah A, E, O, U, maka dia menggunakan da. Terus apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah E, I, O, U, maka menggunakan D. Nah, terus faktor yang kedua apa, Kak? Faktor yang kedua ini ada di catatan sini. Ya. Maksudnya gimana? Apabila huruf yang paling terakhir, bedakan huruf yang paling terakhir sama huruf vokal yang paling terakhir, ya. Ya, beda. Kalau huruf vokal yang paling terakhir itu bisa jadi dia berada di paling akhir, bisa juga enggak gitu. Ya. Nah, apabila huruf yang paling terakhir adalah salah satu dari ini, C, V, H, K, P, C, C, T, atau yang sering kita sebut dengan Pustek Sahab, ya, atau yang sering kita sebut dengan Pustek Sahab, ya. Ya. Ini dia merubah si D ini menjadi T, ya, menjadi ta atau T. Ya. Merubah huruf D ini menjadi T, gitu, menjadi ta atau T, gitu. Apabila huruf yang paling terakhir adalah salah satu dari huruf ini, V, C, T, K, C, Sh, H, P. Ya, ada 8 huruf ini. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada kata tadi senef. Ya. Senef misalkan. Nih, kita lihat senef, huruf vokal yang paling terakhir apa? Huruf vokal yang paling terakhir adalah E di sini. Oh, kalau huruf E berarti dia tambahannya A.
Tapi tunggu dulu. Faktor yang kedua kita lihat. Faktor yang kedua adalah huruf yang paling terakhir. Huruf yang paling terakhir dia itu apa? Huruf yang paling terakhir adalah huruf V di sini. Nah, karena huruf V ini salah satu dari huruf Verstekjesahab ini, nih di sini ada huruf V, maka si D ini berubah menjadi T, menjadi senefta, seperti itu. Ya, contoh lain. Contoh lain, di sini ada kata Ahmed, ya. Ahmed, ya pakai T, ya. Ya. Kita lihat huruf vokal yang paling terakhir apa? Huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E. Oh, kita lihat huruf E, di sini. Ya, maka dia menggunakan D atau T. Tapi kita lihat juga faktor yang kedua. Faktor yang kedua apa? Huruf yang paling terakhir. Huruf yang paling terakhir adalah huruf T. Kita lihat huruf T di sini. Salah satu dari huruf ini enggak? Ternyata iya. Huruf T ada di sini. Menjadi Ahmed T gitu. Dia pakai T bukan pakai D. Seperti itu. Oke, sampai sini rumusnya bisa dimengerti atau ada yang mau ingin bertanya? Yuhu, ada yang mau bertanya? Oke, Anladen ya. Nah. Jadi fungsinya bulun madurumu ini adalah menjadikan dia imbuhan di. Jadi kayak misalkan dari sini senef, kalau senef doang itu adalah kelas. Tapi kalau misalkan udah ada imbuhan bulun madurumu itu menjadi di kelas. Contohnya orangiler, nerede. Nah, ini juga nih kata pertanyaan yang sering digunakan dalam imbuhan bulun madurumu, yaitu nerede dan kimde. Kalau ada kata pertanyaan nerede atau kimde, itu pasti jawabannya kita menggunakan bulun madurumu gitu. Oke. Nah, contohnya di sini orangiler, nerede. Orangiler apa artinya? Orangiler pelajar. Nah, ingat yang pelajaran sebelumnya, imbuhan jamak jangan dilupain. Ini juga jadi pelajaran-pelajaran sebelumnya kita juga masih kita pakai gitu. Jangan sampai dilupakan. Ya. Orangiler, nerede. Di mana para pelajar gitu kan? Nerede di mana? Orangiler senefta. Para pelajar di kelas gitu. Terus bilgisayar nerede, ya kan? Komputer di mana? Bilgisayar masada, ya kan? Komputer ada di meja gitu kan? Komputer di meja artinya. Terus taksim nerede. Taksim di mana? Ya kan? Taksim di Istanbul, ya kan? Istanbul da. Gitu. Nah, terus ini nerede itu sebetulnya berasal dari kata ne, ya. Kalau ne berarti pertanyaan yang mana dia untuk untuk selain manusia, ya kan? Untuk selain manusia, ya. Seperti yang sudah kita pelajarin, apa bedanya ne sama kim, ya. Nah, nerede ini digunakan untuk selain manusia. Di mana? Nah, tapi kalau kimde itu digunakan untuk manusia. Misalkan, kalem kimde, pena di siapa? Ya, pena di siapa? Pena ada di oretmen, apa? Guru. Dari kata oretmen. Oretmen.
man. Ya, oret man artinya guru. Ditambahin bulun madurumu menjadi oret mende. Kenapa pakai D? Karena huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E. Ya, di sini huruf E menjadi D. Ya. Dan huruf yang paling terakhir adalah huruf N. Huruf N ini bukan salah satu dari vestek sahab, menjadi oret mende. Gitu. Terus canta kimde, tas ada di siapa? Canta Ahmed T, ya kan? Canta di Ahmed. Gitu. Telepon kimde, telepon di siapa? Telepon Merve D, ya. Telepon di si Merve, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Higher. Oke, kalau nggak ada, coba yuk kita ke contoh soal. Çocuklar nerede? Çocuklar CD. bahçe D. Kenapa pakai D? Karena huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E, ya kan? Menjadikan dia D atau T. Nah, dan kita lihat faktor yang kedua, huruf yang paling terakhir itu salah satu dari vestek sahab bukan? Kalau ternyata bukan. Menjadi dia tetap pakai D, nggak pakai T. Oke, menjadi çocuklar bahçe D. Nomor 2, gazete kimde? Gazete Hasan Dah. Hasanda. Dah. Oke, Hasanda. Nih, ya. Bedakan antara nerede sama kimde. Kalau nerede dia untuk selain manusia, bahce gitu kan, di taman. Kalau kimde itu untuk manusia, di Hasan. Hasan ini adalah nama orang. Oke. Nomor 3, Ahmed nerede? Ahmed Pak D. Pak T. D. Pakta. Fakta. Kenapa? Ada yang tahu? Fakta. Karena Kenapa? ada Huruf akhirnya K, vestek sahab. secahap. Vokalnya A. Huruf terakhirnya adalah huruf K. Ya, salah satu dari vestek sahab. Ya, di sini ada huruf K. Dan huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A. Kita lihat huruf vokalnya di sini A. Gitu. Ya. Menjadi parta. Terus bilgi sayar kimde, bilgi sayar ceng T. Cente. Cente, ya, bilgi Tapi sayar. dia ada huruf pasti sahapnya tuh. Iya, emang ada huruf vestek sahab. Oke, ya. Huruf yang paling terakhir ya. Yang dilihat adalah huruf yang paling terakhir, huruf K. Huruf K, salah satu dari huruf vestek sahab, menjadi pakai T, gitu. Oke. Kenapa huruf E? Karena dia huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E. Maka di sini kita lihat pakai E. Seperti itu, menjadi cengte. Dan ada lagi catatannya sebenarnya. Untuk nama kota, nama apa lagi? Nama orang, terus nama negara misalkan. Itu ditambahkan petik atas dulu sebelum ditambahkan bulun madurumu. Contohnya di sini ada Hasanda, Cengte. Ceng ini nama orang ya. Ini ya. Ya. Berarti kepemilikan gitu ya aja. Bukan kepemilikan. Ini bukan kepemilikan ya. Ini adalah imbuhan di. Jadi bilgi sayar jengte misalkan. Ya. Tamam. Komputer di si jeng gitu. Ya. Atau di sini gazete Hasanda. Gazete atau majalah atau koran ya. Koran ada koran di si Hasan gitu. Ya. Seperti itu. Nah, di sini ada kata petik.
petik gitu. Kenapa? Karena ini nama orang Ahmed, Merwe. Terus di sini juga ada kata Istanbul dah ya, karena dia nama kota. Jadi sebelum ditambahkan bulun madurumu ini untuk nama kota, nama negara, nama orang itu ditambahkan petik dulu di atasnya. Oke. Saya kira dari aja. Rija dari sampai sini ada yang mau bertanya atau belum mengerti? Oke ya, aku anggap kalau nggak ada pertanyaan, aku anggap sudah pada mengerti. Oke, kita lanjut ke imbuhan dari dan imbuhan ke. Kalau tadi kita belajar imbuhan di, sekarang kita akan belajar imbuhan dari dan imbuhan ke. Atau kemana. Atau kepada. Nih, ya kita akan belajar yonelme durumu yang selanjutnya. Apa sih yonelme durumu? Ya, yonelme durumu adalah imbuhan ke. Jadi dengan kata lain, suatu kata jika ditambahkan yonelme durumu ini, maka kata tersebut memiliki arti imbuhan ke. Ya, kalau tadi senef, tadi kan contohnya senef ya, biar gampang. Senef tadi kan ditambahkan tak menjadi di kelas, ya kan? Kalau kita tambahkan senef, tambahkan yonel medurumu ini menjadi senefa yang artinya ke kelas. Beda ya, di kelas, ke kelas, nanti ada lagi dari kelas, gitu. Oke. Untuk pengertiannya dulu, yonel medurumu bisa dipahamin atau belum? Yuhu. Madam. Oke ya. Kali. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus. Kak, rumusnya gimana untuk yonel medurumu? Yonel medurumu rumusnya adalah seperti ini. Hampir mirip tapi berbeda. Yaitu apabila ada huruf huruf vokal yang paling terakhir adalah a, e, o, u, maka ditambahkan huruf a atau ya. Ya. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah e, i, o, u, maka ditambahkan e. Maksudnya gimana nih Kak? Nih. Maksudnya di sini kita memiliki dua faktor yang harus diperhatikan juga. Faktor yang pertama adalah huruf vokal yang paling terakhir. Ya. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf a, e, o, u, maka ditambahkan ya atau a doang. Ya, ada y-nya di sini. Ya. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf e, i, o, u, maka ditambahkan huruf e. Nah, terus kita berlanjut ke faktor yang kedua yang perlu diperhatikan. Apa itu? Jadi faktor yang kedua adalah kita lihat huruf yang paling terakhir. Huruf yang paling terakhir. Apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, ya, apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, maka kita tambahkan si Y ini bakal muncul. Y dalam kurung ini bakal muncul. Tapi kalau misalkan huruf yang paling terakhir ini bukan huruf vokal, maka Y ini tidak muncul. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada kata there's. There's. Nah, kita lihat. There's. Huruf yang paling terakhir huruf apa? Huruf S. Oh, huruf S ini bukan huruf vokal, melainkan huruf konsonan. Maka si huruf Y dalam kurung ini tidak muncul. Jadi there's. Kenapa huruf E yang muncul? Karena huruf faktor yang tadi, huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E. Menjadi there's. Gitu. Contoh misalkan apa? Kasih aku kata yang akhirannya huruf
A. Misalkan masa, ya kan? Masa. Masa apa tadi artinya? Meja, ya. Meja. Nah, kita lihat huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A. Oh, berarti tambahannya A di sini udah pasti. Nah, tapi faktor yang kedua, huruf yang paling terakhir adalah huruf A. Oh, huruf A ini adalah huruf vokal. Maka kita tambahkan si G dalam kurung ini muncul menjadi masa ya. Seperti itu ya. Menjadi masa ya. Seperti itu. Yang artinya ke meja. Oke. Kemeja ini bukan artinya ini ya, bukan artinya gomlek ya, bukan kemeja ini, tapi ke meja ya. Oke. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Atau ada pertanyaan? Bisa dipahamin ya. Nah, tapi belum selesai sampai sini ya. Untuk Yonal Medurumi ini ada 2 catatan ya, ada 2 catatan. Catatan yang pertama ya, catatan yang pertama ini menggunakan bahasa Turki ya. Nih, tapi sini udah aku rangkum. Jika suatu kata diakhiri salah satu huruf kecap, maka huruf tersebut akan berubah. Nah, jika salah satu kata diakhiri, suatu kata diakhiri salah satu dari huruf kecap, maka huruf tersebut akan berubah ya. Perubahannya gimana? Perubahannya P itu akan berubah menjadi B, terus T akan berubah menjadi D, terus C akan berubah menjadi J, dan terakhir K akan berubah menjadi G atau yumusak G. Nih. Nah, tadi kan kita lihat faktor yang kedua tadi yang kita lihat dari huruf yang paling terakhir. Apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, maka si Y ini muncul. Nah, tapi kalau misalkan huruf yang terakhir adalah huruf konsonan, si Y ini nggak muncul. Tapi ada faktor lain. Yang konsonan ini, itu si konsonannya itu salah satu dari huruf kecap ini enggak gitu. Ya, kecap ya, atau gini, kecap itu KTCP ya kalau ini. Nah, di sini kecap, kita ininya ringkasnya menjadi kecap. Nah, apabila si huruf konsonannya itu salah satu dari huruf kecap, maka huruf-huruf ini akan berubah. Yang tadi P itu akan menjadi B, T akan berubah menjadi D, C akan berubah menjadi J, K akan berubah menjadi G atau yumusak G. Contohnya gimana, Kak? Contohnya adalah kata kopek misalkan ya, gampangnya. Kopek anjing. Misalkan kalau kita ke anjing gitu kan, ini menjadi kope E. Nah, dari asal kata kopek menjadi kope. Kenapa? Kita lihat faktor yang pertama adalah huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E. Oh, dia tampaknya huruf E. Nah, terus faktor yang kedua, kita lihat dari huruf yang paling terakhir. Huruf yang paling terakhir adalah huruf apa? Huruf O, huruf K. Dia konsonan dan konsonannya adalah salah satu dari huruf ini, huruf kecap. Oh, si K ini bisa berubah menjadi G atau yumusak G. Maka dia akan berubah si huruf K ini menjadi yumusak G, lalu E, seperti itu. Terus contoh lain adalah misalkan kitab.
Ya, kitab pakai P kan asal katanya. Nah, kalau misalkan kita menjadikan kata tersebut menjadi ke kitab, ke buku gitu kan. Menjadi kitabah. Kenapa menjadi kitabah? Ya. Asal katanya dari kitab, kita lihat huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A. Oh, huruf A. Maka penambahannya adalah huruf A. Dan kita lihat lagi, huruf yang paling terakhir adalah huruf P. Oh, huruf P ini adalah konsonan, dan konsonannya salah satu dari huruf kecap. Dan kalau salah satu dari huruf kecap, kita lihat perubahan-perubahannya. Oh, si P berubah menjadi B gitu. Menjadi kitabah gitu kan. Kitabah gitu. Dari kata kitab menjadi kitabah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tanya Kak, Oke, silakan. K itu kan berubah menjadi G atau yumusa G kan? Benar. Nah, itu menjadi yumusa G. Halo Kak, suaranya kurang jelas. Hah? Ya, Ini Kak. Halo? Ya, halo, kedengaran. Kedengaran Kak? Oke, kedengaran. Nah, itu kan berubah menjadi G atau yumusa G kan? Benar. Nah, kapan dia berubah menjadi G, kapan dia berubah menjadi yumusa G itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya. Kapan K ini kan berubahnya menjadi G atau yumusake. Kapan dia berubah menjadi G, kapan dia berubah menjadi yumusake? Itu tergantung huruf sebelum si huruf K. Nah, kayak misalkan kopek. Tergantung huruf sebelum si huruf K. Ini kan huruf K ini adalah huruf yang paling terakhir ya. Ya kan? Yang akan berubah. Nah, kita lihat tergantung si huruf sebelum si huruf K. Oh, ini huruf. Jadi, apabila huruf sebelum si huruf K itu adalah vokal, huruf ya. Nih, huruf sebelum si huruf K ini adalah vokal, maka si K ini berubah menjadi yumusak G. Gitu. Tapi kalau misalkan huruf sebelum si huruf K adalah konsonan, itu berubahnya menjadi G. Contohnya adalah reng, yang artinya warna. Reng ini artinya warna. Nah kan, huruf sebelum si K ini adalah huruf konsonan. Ya kan? Nah, maka kalau huruf sebelum si huruf K konsonan, dia berubahnya menjadi G. Menjadi renggi. Renge gitu misalkan. Ke warna. Atau yang tadi, atau yang si nama tadi, Jeng misalkan. Ya kan? Nama orang yang tadi di atas, ya kan, Jeng. Si K ini akan berubah menjadi, oh enggak, ini nama orang nggak bisa berubah, maaf. Yaitu Reng. Menjadi Reng G misalkan. Ke warna. Gitu. Jadi tergantung huruf tergantung huruf sebelum si huruf K. Gitu, Kak. Kapan dia berubah menjadi G atau yumusake-nya itu tergantung huruf sebelum huruf K. Bisa dimengerti sampai sini? Insya Allah Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Oke, nggak ada ya. Dan di sini juga ada catatan nomor 2. Ya. Catatan nomor 2 ini udah kayak rumus tetap lah gitu, nggak rumus yang tetap gitu. Kalau misalkan ke saya, ke kamu atau ke dia itu menjadi bana sana ona. Ya. Ya kalau misalkan kita ini kenapa menjadi catatan, karena ini sebetulnya tidak sesuai dengan rumus. Kayak misalkan band. Band, huruf yang paling terakhir apa? Huruf E.
harusnya menjadi bene dong kalau misalkan kita mengikuti rules rumus gitu, menjadi bene. Tapi ini untuk 3 kata ini tidak mengikuti rumus, menjadi bana, sana, ona gitu. Terus Kak, kalau misalkan bis, sis sama onlar, kenapa bukan termasuk catatan? Karena ini bis sama onlar itu masih mengikuti rumus, aturan rumus. Ya kayak misalkan bis menjadi bize. Ya kan? Kenapa? Ini sesuai. Kita lihat huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf I. Ini huruf I. Nah, si huruf I ini kan menjadi huruf penambahannya adalah huruf E menjadi bize, ya kan? Terus ini juga sama si Z sama on lara. Gitu. Karena ketiganya ini enggak termasuk catatan karena BJ, CJ sama on lara ini sesuai dengan rumus. Sedangkan ben, sen sama o itu tidak sesuai dengan rumus. Tapi ini nggak perlu dipusingkan, tidak perlu Kak kenapa ini gini-gini. Udah, kalau misalkan kita ingin ke saya misalkan, atau ke kamu, atau ke dia, itu menggunakan ini, bana, sana, dan ona. Ya kan? Oh juga ini tidak sesuai dengan catatan, kenapa? Karena huruf yang dalam kurung ini adalah huruf Y, bukan kalau misalnya kita mengikuti sesuai rumus itu menjadi oya gitu kan, tapi ini enggak, menjadi ona. Oke, ini gak usah dipusingin, yang penting kalian tahu kalau misalkan ke saya itu adalah bana, ke kamu adalah sana, ke dia adalah ona, ke kita bize, ke kalian size, dan ke mereka adalah on lara. Oke. Sampai sini bisa paham ya? Oke. Contohnya di sini ada oke, kalau udah paham, kita coba yuk ke ngisi contoh ini, titik-titik ini. Pervin, otobus, titik-titik. Otobus C. Kenapa? Ada yang tahu? Karena huruf terakhirnya vokal U. Ya, karena huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf U. Huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf U, dan huruf yang paling terakhir adalah C. Ya, bukan salah satu huruf pestek sahab ini, dan maka dia tidak berubah menjadi otobus C gitu. Terus Denis, ada yang tahu artinya apa? Denis, Denize, ya, Denize Bakior. Adam, Denize Bakior. Seorang pria melihat, ya ini mak itu melihat ke laut. Ya, Denis artinya laut. Ya, melihat ke laut. Ya, ini tadi verbin, ini nama orang, otobuse benior. Verbin naik ke bis gitu kan, naik ke bis. Terus ini F menjadi EV, ya kan, EV. Karena dia huruf E dan huruf yang paling terakhir adalah huruf V. Ya, bukan salah satu dari pestek sahab. Pestek sahab, kecap, maaf. Terus Selin, Yud, Yurda. Yurda. Ya. Selin, Yurda, Gideor. Kenapa Yurda? Ada yang tahu? Karena termasuk huruf kecap akhirannya. Ya. Huruf yang paling terakhir adalah huruf T. Yang mana huruf T ini salah satu huruf kecap. Nah, dan si T itu akan berubah menjadi D, menjadi Yurda. Ya, kenapa di sini pakai A bukan pakai E? Karena
huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf U. Ya, menjadi di sini huruf U, menjadi nambahannya adalah huruf A. Jadi Yurda. Selin, Yurda, Gideon. Selin pergi ke Yurt. Yurt itu adalah asrama. Gitu. Ya, tolong dicatat dan dapatkan. Yurt adalah asrama. Asrama. Ya. Selin, oh titik-titik jalan Soyliorsun. Oh, di sini O menjadi Ona. Ona, ya. Kenapa Ona? Nih kita lihat catatan. Ona, ya, ke dia, ya kan? Sen, Ona jalan Soyliorsun. Kamu berbohong ke dia, ya kan? Kamu berbohong ke dia. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Higher. Higher Al-Madu. Yang nggak ada ya. Ya, ingat tadi kita udah belajar bulun madurumu atau juga biasa disebut dengan kalmadurumu atau imbuhan di. Terus ini kita udah belajar imbuhan ke, yaitu yonelme durumu. Ya, perbedaannya bisa tahu. Ya, rumusnya juga jangan dilupakan. Terus kita beranjak ke pelajaran yang ketiga, yaitu ujak lasma durumu. Yaitu apa? Imbuhan dari. Ya. Kalau tadi kita udah belajar imbuhan di, imbuhan ke, sekarang kita belajar imbuhan dari, ya. Pengertiannya mungkin sama lah ya. Kalau tadi ditambahkan ujak lasma bulun madurumu itu menjadikan dia imbuhan di. Kalau ini ujak lasma durumu menjadi imbuhan dari. Gitu. Oke. Rumusnya gampangnya ini rumusnya sama dengan rumus bulun madurumu. Bedanya ada huruf N di belakang. Gampangnya gitu. Sama dengan rumus bulun madurumu, ya, imbuhan di, tapi ada huruf N di belakang. Kalau bulun madurumu itu nggak ada N-nya, tapi ini ada. Oke, kita bahas lagi. Tetap ada dua faktor yang perlu diperhatikan. Faktor pertama adalah huruf vokal yang paling terakhir, yaitu huruf A. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A, E, O, U, maka dia menggunakan dan atau tan. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah I, O, U, maka dia menggunakan den atau ten. Ya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kita lihat huruf yang paling terakhir. Apabila huruf yang paling terakhir adalah salah satu dari huruf pestek cesahap, syahab, ya kan, ada 8, salah satu dari huruf ini, maka dia menggunakan tan atau ten, bukan menggunakan dan atau den. Ya, kalau salah huruf vokal huruf yang paling terakhir adalah huruf pestek cesahap, ya, huruf yang paling terakhir adalah huruf pestek cesahap, maka menggunakan tan atau ten. Tapi jika selain pestek cesahap, dia menggunakan dan atau den. Contohnya, di sini ada kata otobus. Otobus, ya kan? Otobus. Kalau otobus ini apa tambahannya? Ten, ya kan? Menjadi otobus ten di sini. Bis, dari bis. Kenapa dia menggunakan ten? Karena kita lihat huruf yang paling terakhir adalah huruf C. Ya, huruf C. Huruf C ini dia adalah salah satu dari huruf pestek cesahap nih, huruf C di sini, ya kan? Menjadi dia menggunakan T gitu, bukan menggunakan D.
Dan huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf U. Ya, huruf U di sini menjadi otobus ten. Seperti itu. Otobus ten. Terus contoh lain adalah di sini ada kata kopek. Ya, kopek yang artinya anjing. Kalau misalnya dari anjing kita tambahan adalah ten. Kenapa? Karena huruf yang paling terakhir adalah huruf K. Huruf K itu adalah salah satu dari huruf pestekcesahap. Huruf K. Maka dia menggunakan T, bukan menggunakan D. Dan huruf E ini disebabkan huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E. Huruf E di sini tambahnya den atau ten. Menjadi kopek ten. Seperti itu. Tapi kalau misalkan masa yang artinya meja menjadi masa dan dari meja. Ya. Dari meja. Misalkan ini. Kenapa dia menggunakan dan? Karena huruf yang paling terakhir adalah huruf A. Ini bukan salah satu dari pestekcesahap. Menggunakan dia gitu. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Atau ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Contoh ya, kita bahas contohnya di sini. Taksim D, autobus ten in your room. Nah, di sini ada dua imbuhan yang kita pelajarin hari ini, yaitu taksim D. Apa artinya tadi? Taksim D. Taksim itu nama kota, ya, nama daerah di Istanbul. Nah, maka dia ada petiknya gini, ya. Jadi ditaksim, ya kan? Autobus ten in your room. In your room ini adalah turun, ya, turun, ya kan? Aku turun dari bis, ya kan? Aku turun dari bis di Taksim. Atau di Taksim, aku turun dari bis juga boleh. Ya, Taksim D di Taksim. Autobus ten dari bis, in your room aku turun. Aku turun dari bis di Taksim, atau di Taksim aku turun dari bis juga boleh. Nah, ini ya, untuk uzak lashma durumu, ya, kita harus menggunakan cara logika berpikir orang Turki. Kayak di sini kopekten korkuyor, ya kan? Asle kopekten çok korkuyor. Nah, kayak misalnya kayak kokmak artinya takut. Terus apa lagi ya? Nefret etmek yang artinya benci. Itu menggunakan logika dari, misalkan aku takut dari gitu kan. Nah, kalau misalkan logika orang Indonesia, takut itu sama gitu kan. Takut sama anjing, ya kan? Benci sama orang gitu. Nah, kalau di sini ini logikanya pakai dari kalau orang Turki itu. Kayak takut sama anjing, terus di sini benci sama anjing gitu kan. Itu logikanya dia pakai tanten gitu. Ya, jadi di sini adalah asle kopekten çokorkuyor, ya kan? Asle kopekten çokorkuyor. Asle ini nama orang, kopekten dari anjing, çokorkuyor artinya dia sangat takut. Dia sangat takut dari anjing gitu kan. Dia sangat takut sama anjing. Terus Esra marketten geliyor, ya kan? Marketten. Esra datang dari market. Jeng işten çıkıyor, ya kan? Jeng keluar dari pekerjaan, ya kan? Keluar dari pekerjaan. Mustafa Aliden borç istiyor. Mustafa menginginkan utang. Borç itu adalah utang. Hutang, ya.
Mustafa menginginkan hutang dari Ali. Seperti itu. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Coba yuk ini nomor 1 gimana? Begum romantik film bla bla bla. Film Dan Berden. Ler, dan ya kan? Hoşlanıyor. Nah, hoşlanıyor juga ini sama. Logikanya harus menggunakan logika orang Turki. Hoşlanmak artinya apa? Senang. Hoşlanmak. Ya kan? Hoşlanmak ini artinya senang. Ya. Kalau logika orang Indonesia kan senang sama film romantik gitu kan. Kalau logikanya ini adalah senang dari gitu. Ya kan? Terus nomor 2. Ben bla 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 bla. Dan Ben. Kenapa? Karena dia huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E, menjadi den gitu. Annem benden yardım istiyor, ya kan? Ibuku ingin bantuan dari aku gitu, ingin bantuan dari aku. Gitu. Bangka bla 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 para cekiorum. Bangka dan. Kenapa bangka dan? Karena Huruf vokal yang terakhir huruf A. Huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A. Ya, para cekiorum. Para artinya duit atau uang ya. Terus cekmek artinya mengeluarkan. Oke. Pak. Atau mengambil ya, mengambil uang dari bank. Terus Almanya dan Geliorum. Aku datang dari Almanya. Almanya itu adalah Jerman. Ya. Jerman ya. Ingat, dicatat dan diabaikan. Almanya artinya Jerman. Aku datang dari Jerman. Nah, ini juga ya untuk ujak lash madurumu itu sama yang kayak apa namanya bulun madurumu tadi. Untuk nama kota, nama negara, nama orang itu menggunakan petik gitu. Ya kayak di sini Taksim D gitu kan. Ini untuk bulun madurumu kan. Nah di sini juga Almanya dan sama menggunakan petik. Karena Almanya ini adalah nama negara, itu negara Jerman. Nomor 5, ne zaman okul ... cekiorsun. Okul dan cekiorsun. Kapan kamu keluar dari sekolah? Maksudnya di sini adalah pulang sekolah ya. Cekmak di sini artinya keluar, tapi maksud di sini adalah pulang sekolah. Ne zaman okul dan cekiorsun. Ya kan? Kapan kamu keluar dari sekolah atau pulang dari sekolah gitu. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Apakah ada pertanyaan? Abi boleh tanya? Boleh, silakan. Apapun. Yang nomor 3 itu enggak kan itu ada K, ada huruf K setelah huruf vokal. Yang nomor 3. Banka. Nih. Kenapa dia banka ini nggak pakai T, nggak pakai tan? Kenapa? Karena huruf yang paling terakhir itu bukan K. Huruf yang paling terakhir itu A, K. Ya, huruf yang paling terakhir itu adalah A, bukan K. Jadi bangka dan. Nah, kapan dia yang menggunakan tan atau ten itu apabila huruf yang paling terakhir, Kak. Huruf yang paling terakhir adalah salah satu dari first sahab ini.
baru dia menggunakan tan atau ten. Sedangkan kasus di sini banka itu huruf yang paling terakhirnya itu bukan salah satu huruf Fastakjil Sahab, melainkan huruf A. Menjadi banka dan. Seperti itu ya Kak. Bisa dimengerti? Bisa di Rijadarim. Rijadarim. Nah, kecuali kalau misalkan huruf yang paling terakhir adalah huruf salah satu dari Fastakjil Sahab ini, baru dia ditambahkan tan, penambahannya adalah tan atau ten, bukan dan atau den. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Abi, Iya. apa bedanya year dengan mak penggunaan? Oke, sebetulnya itu pembahasannya adalah di Simdiki zaman ya, tapi aku bahas dulu sedikit di sini nggak apa-apa. Jadi fiil itu biasanya fiil itu apa tadi? Yang ini fiil adalah apa tadi? Kata kerja. Nah, fiil itu biasanya kata dasarnya itu ada mak atau make-nya. Ada mak atau make-nya. Nah, kayak misalkan kok, mak. Ini adalah kata dasarnya. Yang kalian cari di kamus adalah kata dasar. Kalau misalkan kalian cari fungsinya kata dasar ini apa? Ini adalah yang kalian cari di kamus. Gitu. Jadi kayak korkmak itu adalah artinya takut. Ini bakal kelihatan. Kalau misalkan kalian cari korkuyor di korkuyorum di kamus, ini nggak akan ketemu ya di kamus. Kecuali kalau kamus sekarang kan kalau udah pakai Google Translate ya, kata apapun ketemu sih kalau Google Translate. Tapi kalau misalnya kayak kamus yang biasa gitu, yang kamus apa sih? Ya kamus gitu. Nah itu kalau misalnya kalian cari korkuyorum, ini nggak akan ketemu. Kalian harus mengetahui dulu kata dasarnya apa. Oh, kata dasarnya adalah korkmak. Sedangkan korkuyorum ini apa? Ini adalah sudah menjadi simdiki zaman. Seperti itu. Contoh lagi, ya. Contoh lain adalah kata yang sini aja, net, Fred, Nefret, ini salah ya tulisannya tadi, bukan Nefret. Ya, Nefret at make. Ya, Nefret at make itu adalah Benci. adalah benci. Ya. Nah, di sini Nefret at make. Nah, ada kata make-nya. Ya, Nefret at make. Ya, ada kata make-nya. Jadi yang kalian cari adalah Nefret at make-nya ini. Bukan Nefret ediorum-nya. Bukan net Nefret ediorum. Aku benci misalnya, ini kan yang kalian ini udah menjadi simdiki zaman. Tapi kalau yang ada mak, make-nya itu adalah kata dasar dari fiil. Gitu Kak. Sama mampi itu Rijadarim. Rijadarim. Ya, contoh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Contoh lain nih, misalkan dari sini kata geliorum ya. Nah, geliorum ini sebetulnya adalah dari asal katanya ya. Itu menjadi gel make. Ya, gel make yang artinya datang. Gitu.
Checkmate ini kan, check your room itu berasal dari kata checkmate gitu. Terus misalkan apalagi Hoshland, ini kan ada kata Hoshlandior. Itu dari kata Hoshlandmark seperti itu. Ini sebetulnya mark yang pokoknya ini adalah kata dasarnya. Sedangkan kalau misalnya udah Hoshlandior, Istior, Cekior, yang udah ada yor, itu adalah simdiki zaman. Ya. Karena zaman-zaman di dalam bahasa Turki itu nggak cuma simdiki zaman doang. Ada geniş zaman, ada geçmiş zaman. Geçmiş zaman ini pun terbagi menjadi dua gitu kan. Terus ada gelecek zaman gitu. Jadi kan kayak misalkan Hoşlande, misalkan Hoşlande. Nah, ini Hoşlande artinya dia telah menyukai karena dia adalah geçmiş zaman. Nah, tapi asal katanya itu tetap dari Hoşlandmark ini gitu. Gitu Kak. Tapi untuk yang ini kita nggak pelajari ini di A1 melainkan di A2. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau oh iya, untuk yang kalau kalian yang di kelas gratis ini untuk Hoşlande ini atau geçmiş zaman ini enggak dipelajarin. Tapi kalau misalkan kalian ikut kelas intensif ini dipelajarin. Di sini ada geçmiş zaman, birli geçmiş zaman. Kelihatan nggak sih? Gitu. Ya modulnya kayak gini. Untuk yang ikut kelas intensif. Ada lagi yang mau bertanya? Yuhu, apakah ada pertanyaan? Hai, Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin aku akan akhiri kelas kita hari ini sampai sini. Untuk PR-nya nanti akan seperti biasa akan dikirimkan di grup ya. Dan pengumuman lagi ya. Sekarang kita sedang membuka pendaftaran untuk yang mengikuti seminar beasiswa YTB, how to get YTB scholarship. Sama kita membuka juga untuk pendaftaran kelas intensif gitu. Untuk nanti kita akan sebarkan infonya juga di grup nanti. Oke. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan lain, gua Iqbal Lutfi, Gorus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.